Baik, kali ini kita akan membahas soal fisika dasar yang saya ambil dari soal latihan Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Oke, ini soal nomor 3. Ada sebuah balok bermasa 10 kg, ya. Jadi sebuah balok saya tulis masanya 10 kg. Dilepas dari ketinggian 3 meter, ya. Jadi balok ini dilepas, artinya kecepatan di titik A-nya adalah 0, ya. Kecepatan awalnya 0, dilepas, ya. Ketinggian titik A, ya, ketinggiannya adalah 3 meter. Lepas pada titik A, seperti kepala gambar di bawah ini. Jalur yang dilalui balok, ya, jalurnya seperti ini, meluncur ke bawah, merupakan bidang licin, ya, sepanjang seluncuran ini di bidang licin, kecuali dari titik B sampai titik C sepanjang 6 meter. Jadi dari titik B sampai titik C ini ada gesekannya, ya, kira-kira ada gesekan. Berarti artinya kalau ada gesekan dari B dan C, tentu ada energi yang hilang, berubah menjadi usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, ya. Energinya hilang, berubah menjadi panas karena gesekan. Oke, seperti kita tahu, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek sepanjang jalur B ke C itu adalah sama dengan gaya gesek, saya tulis FG, kali jaraknya, ya. Gaya gesek kali jarak A, B ke C. Ya, jadi energinya akan hilang sebesar ini. Kemudian balok dia akan terus melewati C, ya, dari A tadi menuju ke B, melewati B dia ada sebagian kecil energi hilang sampai titik C, melewati titik C dia lantainya licin lagi, menumbuk pegas, ya, menumbuk pegas. Di sini konstanta pegasnya adalah 2250 Newton per meter. Dan kemudian pegasnya tertekan sejauh, ya, jadi pegasnya akan tertekan sejauh simbol delta X 0,3 meter dari titik seimbang. Yang ditanya adalah tentukan koefisien gesek kinetik antara balok dan permukaan kasar pada B dan C. Ya, oke. Yang ditanya adalah koefisien gesek kinetik antara balok dan permukaan BC. Ya, oke. Nah, kita mulai di sini. Konsep yang kita gunakan adalah kekekalan energi, ya. Di titik A, energi total yang dimiliki benda, saya tulis MA, ya, adalah sama dengan energi potensial di A tambah energi kinetik di A. Ya. Tapi karena di A benda dilepas dari keadaan diam, K adalah setengah mv kuadrat, V-nya 0, berarti energi di titik A hanyalah kita hanya mempunyai energi potensial, ya, A yaitu mgh. Sewaktu balok A meluncur ke bawah, energi potensialnya akan berkurang dan berubah jadi EK, ya. Jadi energi totalnya selalu sama, ya, tidak berubah. Ingat hukum kekekalan energi, selama tidak ada gaya luar yang bekerja, energi total benda adalah selalu tetap, ya, konstan. Oke. Nah, cuma sampai titik B dan C ternyata ada gaya luar, ya, ada gaya gesek yang bekerja dari B ke C, sehingga energi total benda yang di titik A tadi sebesar EPA ini, sebesar EP ini akan berkurang dia energinya. Berkurang sebesar berapa? Sebesar usaha yang dilakukan oleh gaya gesek ini, ya, gaya gesek kali perpindahan. Kemudian energi yang berkurang itu, berkurang sebesar ini, usaha dilakukan gesek, energinya itu nanti seluruhnya akan menumbuk pegas dan menekan pegas sejauh delta X, ya. Oke, jadi kita mulai dari energi potensial di titik A, ya, bendanya suatu menurun terus sampai di bawah, dia sebagian energi berubah menjadi gaya gesek, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Setelah melewati jalur BC, gaya gesek hilang, dan terus benda akan menumbuk pegas, ya. Jadi EPA tadi semuanya berubah menjadi usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, tambah energi potensial pegas, ya. Saya langsung masuk rumus. Energi potensial di titik A adalah mg kali HA sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Ini adalah gaya gesek dikali jarak AB, ya, jarak AB, tambah energi potensial pegas. Pegasnya tertekan sejauh 0,3, ya. Saya input rumusnya setengah kali K kali delta X kuadrat. Kemudian saya input nilai-nilainya, substitusi masanya 10 kali gravitasi 10, ketinggiannya 3 meter sama dengan gaya gesek kali jarak tempuh, ya, jarak tempuh sepanjang ada gaya gesek hanya 6 meter, tambah setengah kali K 2250 kali X kuadrat
X-nya adalah 0 ya, pegas tertekan sejauh 0,3 kuadrat. Oke, saya hitung di sini 10 kali 10 kali 3 ini adalah 300 dikurang ya, ini saya kalikan, saya mau pindahkan ke ruas kiri 0,5 kali 2250 kali 0,3 kuadrat. Saya dapat dia 101,25, saya pindah ke kiri menjadi negatif 101,25 sama dengan 6 dikali gaya gesek. Di sini saya bisa hitung besar gaya gesek ya, sepanjang B sampai C itu adalah 300 dikurang 101,25, saya bagi dengan 6, saya dapat gaya geseknya adalah sebesar 33,125 Newton. Oke. Kemudian saya mau hitung koefisien gesek. Jadi selama balok ada di sini melalui BC, tentu balok mengalami gaya gesek seperti ini kira-kira. Ini adalah gaya normal balok, ini adalah beratnya, besar gaya gesek ya. Kita sudah pernah pelajari itu rumusnya adalah koefisien gesek. Dalam kasus ini adalah koefisien kinetik karena benda sedang bergerak dikali gaya normal ya. Nah, normal adalah sama dengan W karena normal dan W berada dalam satu garis lurusnya. Saya input nilainya gaya gesek 33,125 sama dengan koefisien kinetik kali normal. Normal adalah sama dengan W. Sama dengan W di sini satu garis lurus. WM kali G berarti massa 10 kali gravitasi 10 itu adalah 100 ya. Karena N sama dengan W ya, N kali G. Maka koefisien gesek kinetik dari bidang kasar antara B dan C adalah 33,125 dibagi 100 0,33125 ya. Ini besar koefisien gesek kinetik pada jalur B dan C, BC.